Terjawab sudah teka-teki kemana Golkar dan PAN akan berlabuh. Golkar dan PAN nyengklak atau naik gerbong koalisi Prabowo di saat kereta sudah berjalan dan nyaris meninggalkan mereka. Strategi kedua partai ini sedikit tricky karena kedua partai ini masuk ke dalam gerbong koalisi Prabowo ketika arah angin Prabowo menjadi capres terkuat di saat ini. Saat pendaftaran capres kian dekat. Ini jelas cara paling mudah dan tidak perlu repot-repot bekerja keras. Alias mempertegas gaya politik PAN dan Golkar yang oportunis. Bermain aman dan tidak mau bekerja keras dari awal. Keputusan Golkar dan PAN bergabung ke koalisi Prabowo juga sekaligus menyelesaikan masalah utama, ada berapa sih kandidat capres yang akan bertarung? Sebelum Golkar dan PAN bergabung di Prabowo, capres Anies dalam posisi labil, ketar-ketir, dan bisa saja gagal nyapres. Tetapi ketika Golkar dan PAN bergabung dengan koalisi Prabowo, maka telah mengerucutkan dan memastikan Anies, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo yang akan bertarung di Pilpres 2024. Golkar dan PAN menjadi penutup pergerakan liar dan spekulasi partai mana memilih koalisi apa. Kini tibalah saatnya pertarungan dan penentuan siapa cawapres yang akan lolos dan maju. Cawapres siapa yang akan dipilih oleh ketiga kandidat capres ini. Meskipun masih banyak kandidat cawapres, tetapi sudah semakin jelas siapa saja cawapres yang terpilih. Karena ketiga capres dan ketiga koalisi ini secara langsung atau tidak langsung telah menggerakkan bandul pendulum siapa cawapres mereka. Argumennya, cawapres yang dipilih menjadi penentu kemenangan. Siapa yang akan dipilihnya pun semakin mudah dan tidak rumit. Selain berdasar pada hasil survei, juga kesepakatan di antara partai pendukung koalisi menjadi penentu utama. Maka ketika dalam koalisi Prabowo hanya berisi partai Gerindra, PKB, dan PBB, Caimin bisa saja bersikeras menyatakan dirinya lah paling layak menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi ketika Golkar dan PAN bergabung, bargaining position Caimin untuk menekan Gerindra menjadi semakin lemah. Caimin dan PKB tidak powerful lagi. Termasuk yang semula Prabowo mengatakan Caimin lah yang menentukan cawapresnya Prabowo, kini Caimin bukan pemilik hak tunggal kewenangan menentukan cawapres Prabowo. Lalu, siapa cawapres yang paling layak mendampingi Prabowo? Meskipun Caimin bisa saja punya peluang sebagai cawapres Prabowo, tetapi Erlangga Hartarto pun punya hak yang sama, meskipun tidak mempunyai hak yang sekuat Caimin. Karena Caimin dan PKB menjadi pendukung Prabowo paling senior dibanding yang lainnya. Kalaupun Prabowo ingin memenangkan kontestasi, maka pilihan cawapres yang paling tepat dan realistis adalah Erick Thohir. Demikian juga di koalisi perubahan. Boleh saja koalisi ini mewacanakan Khofifah Indar Parawansa, atau Susi Pujiastuti, atau Yeni Wahid. Tetapi realitasnya hanya AHY lah yang paling layak mendampingi Anies. Sedangkan Ganjar mau tidak mau dan tidak ada pilihan lain selain Sandiaga Uno. Mengapa begitu? Pertama, mengapa Prabowo paling realistis didampingi Erick Thohir dan bukan Muhaimin Iskandar ataupun Erlangga Hartarto? Karena berdasarkan hasil survei pada bulan Juli 2023 kemarin, Erick Thohir berada di puncak keterpilihan yaitu 14,3%. Sedangkan Muhaimin Iskandar dan Erlangga tidak terlalu kuat dari hasil survei. Berarti Caimin dan Erlangga mestinya sadar diri bahwa mereka ini tidak akan memberi kontribusi kemenangan, bahkan bisa jadi
akan membuat Prabowo kalah. Caimin tidak bisa ngotot dan bersikukuh. Dialah cawapres paling tepat buat Prabowo. Karena Caimin tidak punya daya tawar yang cukup untuk melawan tuntutan partai pendukung Prabowo lainnya. Begitu juga dengan Erlangga Hartarto. Meskipun di Partai Golkar merupakan partai terbesar kedua setelah PDIP, tetapi realitasnya Erlangga tidak mampu mendongkrak elektabilitas Prabowo. Di sisi lain, kekuatan Erick Thohir adalah karena Erick Thohir dan Prabowo merupakan menteri di kabinet Jokowi. Posisi keduanya ini menjadi menteri Jokowi ini akan memperkuat image pasangan Prabowo Erick Thohir ini menjadi pasangan yang paling mampu melanjutkan kebijakan Jokowi. Ini sejalan dengan hasil survei kepuasan publik atas kinerja Jokowi yang mencapai lebih dari 80%. Lalu bagaimana dengan koalisi Anies? Wacana Khofifah, Susi Pujiastuti, Yeni Wahid semakin sulit dipaksakan karena posisi ketiga kandidat ini masih terlalu jauh berada di luar lingkaran kesepakatan koalisi perubahan. Kendati, artinya kandidat paling dekat dan pasti tidak menimbulkan perdebatan atau bahkan gunjangan di koalisi perubahan tak lain dan tak bukan adalah AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Karena hanya AHY lah yang paling memungkinkan menjaga keseimbangan koalisi perubahan. Khofifah, meskipun sudah membuka diri untuk menjadi kandidat cawapres dan hasil survei juga lumayan bagus, tetapi hasil survei itu Khofifah kalah dengan AHY. Malah, Khofifah lebih menguntungkan bila maju sebagai cagup Jawa Timur. Karena dari hasil survei, Khofifah selalu berada di posisi teratas. Bagaimana dengan Yeni Wahid yang tiba-tiba muncul dan mengatakan dirinya siap menjadi cawapres AHY? Menggunakan argumentasi survei sudah pasti langsung gugur. Menggunakan argumentasi demi kesulitan dan menjaga kekompakan koalisi juga sudah pasti posisi tawar Yeni agak berat dan tidak menjanjikan. Karena Nasdem dan PKS belum tentu tertarik sepenuhnya. Sejak awal, Nasdem sudah lebih berminat terhadap Khofifah dibanding Yeni Wahid. Sedangkan PKS menyatakan belum ada pembahasan soal Yeni Wahid. Ini dapat diartikan PKS tidak berminat membuka peluang Yeni dipilih sebagai cawapres koalisi perubahan. Terus, bila menggunakan keterpaduan atau chemistry dibanding dengan yang lain, AHY lah yang mempunyai chemistry paling kuat. Sudah runtang-runtung jadi pasangan yang tidak bisa diganggu-gugat. Argumentasi ini sekaligus menjawab angan-angan dan saran Surya Paloh supaya penentuan cawapres Anies ditetapkan di saat injury time, saat perpanjangan waktu. Angan-angan Surya Paloh hanyalah wacana biasa saja. Tidak wajib diikuti oleh Anies. Di samping itu juga penentuan injury time usulan Surya Paloh ini belum tentu disepakati oleh Demokrat yang sampai saat ini ngotot minta segera ditunjuk siapa cawapres Anies. Efek Golkar dan PAN yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi Prabowo juga membuat koalisi lain harus segera memutuskan dan menentukan cawapresnya bila tidak ingin kehilangan momentum. Bahkan Nasdem dan Surya Paloh bila memaksakan bermain di injury time justru akan membuat Anies semakin jeblok dan kalah telak karena tidak bisa membuat akselerasi dalam mengejar ketertinggalannya. Ya, setidak-tidaknya dengan penentuan AHY sebagai cawapres Anies, bila pun tetap kalah, kalahnya pun di posisi yang tidak terlalu memalukan alias tidak jeblok-jeblok amat. Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo?
Di penghujung Juli lalu, PDIP sudah mengerucutkan 5 cawapres Ganjar. Kelimanya itu adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, Caimin, AHY, dan Andika Perkasa. Lalu, siapa yang paling layak dan patut dipilih Megawati dan koalisinya? Dari kelima cawapres tadi yang sudah pasti dicoret adalah Caimin dan AHY. Keduanya sudah tidak mungkin bergerak pindah ke lain koalisi karena bila itu dilakukan justru akan merontokkan daya tawar AHY terhadap koalisi dan Caimin terhadap koalisi Prabowo. Mereka akan stay dan duduk manis berada di koalisi masing-masing dan tidak akan keluar dari koalisi. Maka setelah dikurangi oleh AHY dan Caimin, tinggallah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa. Lalu siapa cawapres yang paling layak dipilih? Apakah Erick Thohir yang akan dipilih Megawati dan koalisi Ganjar? Tapi ada pertanyaan yang paling lebih tepat. Apakah Erick Thohir mau menjadi cawapres Ganjar? Karena Erick Thohir sudah di dalam genggaman PAN. Maka daripada menanggung malu karena ditolak oleh Erick, lebih baik tidak usah menawarkan Erick Thohir menjadi cawapresnya Ganjar. Lalu bagaimana dengan Andika Perkasa sebagai kuda hitam? Dibanding dengan Sandiaga Uno, Andika tidak mampu menandingi kedikdayaan hasil survei Sandiaga Uno. Selain itu, dari banyak survei, Sandi selalu masuk ke tiga besar, bahkan pernah memuncaki hasil survei dan mengalahkan kandidat cawapres lainnya. Maka, pilihan cawapres Ganjar yang paling realistis adalah Sandiaga Uno. Dengan dana kampanye dan logistik yang berlimpah, pasangan Ganjar Sandi ini akan mengamankan diri bisa maju di putaran kedua. Jadi kesimpulannya, pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024 adalah Anies bersama AHY, Prabowo dengan Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo bersama Sandiaga Uno.